ngasih minuman. Dan guru aneh bilang, ini waktu dulu ya, waktu 3 bulan. Ente nggak usah bawa apa-apa, pulang ente banyak duit. Nggak percaya nih. Udah jalanin aja. Betul. Saya nggak percaya. Nggak percaya? Nggak percaya. Nah. Tapi sepanjang perjalanan, aneh digeret sama orang. Aneh kan ngambil dari Pangeran Jayakarta nih, Kaum sini, pertama kali startnya. Jalan ya, itu dari mulai Tambun, Cikarang itu udah banyak yang ngegeret. Ngasih duit, ngasih makanan. Bahkan setelah beberapa hari perjalanan, aneh betul-betul ditahan. Saya ketemu bapak semalam. Lah, gimana ceritanya? Dalam mimpi, dia bilang. Bapak yang bisa ngobatin orang tua saya lumpuh. Ayo pak. Enggak, saya bukan siapa-siapa, saya nggak bisa apa-apa. Enggak, ayo. Ini persis bapak mukanya. Ini orang nih, gitu. Ya udah. Sebetulnya ini pura-pura bego aja. Padahal aneh tahu gitu kan. Nanti akan begitu prosesnya. Ngobatin dengan izin Allah sembuh. Dibekelin duit. Waktu di Bandung, waktu di Subang. Mampir pak, masuk rumah makan. Udah dikasih makan, dikasih duit. Pulang betul-betul megang duit banyak. Tapi kata guru apa? Setelah selesai, pulangnya boleh naik mobil. Nah, pulangnya naik mobil. Berangkat jalannya sampai Kiai Khalil Bangkalan, Madura, memang jalan. Itu 3 bulan. Satu jalan itu 3 bulan. Pulangnya boleh naik mobil, karena udah selesai tugasnya. Dan udah megang duit pula. Gitu. Makanya sekali-kali antum latihan. Kalau nggak kuat jalan, 1 hari pakai motor dulu. Kondisi puasa. Tapi dari masjid ke masjid. Terserah mau doa, mau sujud gitu ya. Nanti setelah pakai motor, latihan jalan kaki 1 hari. Udah kuat 1 hari, 2 hari, sampai 3 hari. Wah enak. Dan itu seucap senyata. Ketika kita bersama Allah, tidak dengan yang lainnya, maka seucap senyata di situ. Paham gak sih? Kan kalau musafir kan aneh nggak megang handphone, nggak megang duit, nggak megang dunia, nggak mikirin keluarga, nggak mikirin kerjaan. Fokus aja kan di situ lah. Sekarang aplikasinya adalah setelah musafir tolong aplikasikan kalau kata guru gitu. Kalau pengen mustajab seucap nyata apa? Sendiri di tengah keramaian. Maksudnya apa? Hanya berdua sama Allah di tengah keramaian. Bisa nggak seperti dulu kamu musafir? Ini banyak nih ngobrol, tapi hati kita tetap berdua aja sama Allah. Itu aplikasi bisa nggak supaya seucap senyata doa kita mustajab. Latihannya ternyata itu. Dan aneh baru tahu merinding ya. Ternyata sepanjang perjalanan aneh tuh diiringin sama Nabi Khidir, kata guru. Ini orang tua ngikutin aja sih. Tapi orang lain nggak ngeliat. Aneh doang yang ngeliat. Seolah-olah ada yang ngikutin gitu. Ada yang ngikutin, ngedampingin. Kan kalau tugas itu pasti ada yang ngedampingin. Tapi kalau kita jalan sendiri mah ya itu mah bukan tugas. Gitu. Wah, setelah ketemu para musafir di tempat wali-wali gitu ya, makam-makam wali, tempat penziarahan, itu rata-rata pada debat ilmu tuh. Pada debat ilmu. Aneh suruh banyak diem sama guru. Kamu diem aja, dengerin aja. Ambil ilmu mereka. Gitu. Oh, kan ada yang macam-macam cerita. Saya ada yang udah setahun belum pulang. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera. Saya udah 3 tahun nih musafir. Kok belum ketemu-temu? Ujung apa? Pengen ketemu Nabi Khidir doang, orang musafir. Kalau udah ketemu Nabi Khidir, salaman minta didoain tuh jadi wali. Karena dia nyarinya sendiri, makanya susah ketemunya. Tanpa guru berarti. Tanpa guru. Iya lama. Bertahun-tahun belum tentu. Sebetulnya ingin ketemu Nabi Khidir doang. Itu ya itu. Makanya aneh sama guru suruh banyak diem, dengerin aja mereka. Ilmunya curi udah. Nah akhirnya ada yang udah bertahun-tahun musafir nggak ketemu-temu. Dia tinggi nih orang. Tinggi maksudnya ngomongnya tinggi. Saya tiap hari tuh ngobrol sama Allah. Hebat banget ya. Tiap hari ngobrol sama Allah. Aneh diem aja. Yang lain pada diem tuh. Kalah ceritanya waktu kumpul. Kita tuh ada 7 orang tuh dari daerah yang berbeda. Dari mana ente tahu itu ngobrol sama Allah? Ya pokoknya aneh ngobrol sama Allah. Terus aneh bilang, gimana cara ngebedain tuh dalam hati ente bisikan Allah, apa setan, atau hawa nafsu, atau jin? Pokoknya aneh ngobrol sama Allah. Nah, ente ilmunya aja nggak tahu, gimana mungkin itu Allah? Baru mulai ciut tuh. Kalau bisikan, namanya khotir ya. Ini per 1 detik itu 70.000 khotir bisikan syaiton. Yang benar yang 1. Bisa bayangin.
Jadi kalau hati kita kayak gini, apalagi kotor, itu bisikan setannya luar biasa. Yang benar satu. Terus sekarang bagaimana ngebedainnya itu bisikan dari setan, dari hawa nafsu, apa itu dari Allah atau malaikat? Gimana coba ngebedainnya? Dia nggak bisa ngejelasin. Aneh jelasin satu persatu, baru dicium tangan sama aneh. Itu hawa nafsu ente. Di dalamnya setan. Kayak mimpi. Jadi gini, aneh kasih ilmu dikit ya, biar ente bisa ngebedain tuh bisikan apa sih yang tiap hari gitu ya. Iya. Ya kan, ngebedain. Bisikan itu sebetulnya banyak. Ya. Aneh bagi 4. Ada bisikan datangnya dari Allah, malaikat, syaitan, hawa nafsu. Akhirnya aneh bagi 2 nih. Kalau bisikan malaikat itu bisikan dari Allah, ya, paham ya? Tapi wadahnya di malaikat, karena kita nggak mungkin langsung ke Allah, paham ya? Nah, malaikat ini bisikannya ke dalam ruhani atau kolbu, paham ya? Wadahnya. Kemudian kalau bisikan syaitan dari setan itu bisikan hawa nafsu, tapi di dalamnya itu bisikan setan sebetulnya. Wadahnya apa? Dari hawa nafsu sama pikiran, dibagi 2. Nah, cirinya kalau bisikan datangnya dari setan, dia halus tapi ngajaknya sesat. Contoh, kenapa Lia Eden dan Ahmad Musadek jadi sesat? Dia kan sebetulnya sama perjalanan tasawuf awalnya, tapi karena dia nggak punya guru, jalan sendiri. Ketemulah malaikat yang ngaku nabi, yang ngaku malaikat. Ajarannya bagus. Kamu orang yang baik, orang yang soleh, luar biasa. Diajarin zikir, doa, suruh sholat tahajud. Bener nggak ajarannya? Bener kan? Betul. Tapi diselipin tuh hembusan yang dia nggak sadar. Apa? Kamu paling hebat di antara yang lain. Paham aja? Dimasukin tuh sama iblis. Wah, udah tuh. Akhirnya apa? Ya ada yang ngaku malaikat, ya kan? Sama Musadek ngaku nabi. Itu akhirnya nyimpang karena nggak ada guru, nggak ada yang ngontrol. Kalau kita tuh dikontrol sama guru, yang masuk, yang datang setan aja disentil dari sono. Paham nggak? Nah, kembali ke khotir. Bisikan syaitan itu ngajak kepada kesesatan ujungnya, sama kesombongan. Bisikan hawa nafsu ajakannya kepada hubud dunia, cinta dunia, egosentris. Nah, kalau bisikan malaikat menenangkan, menyejukkan, nasihat penguatan iman, lebih kepada tauhid dan ibadah. Meskipun itu berat ya. Iya. Nah, aneh analogikan ke mimpi ya, ke mimpi. Mimpi itu datangnya anggaplah dari setan atau malaikat, kan 2. Betul ya. Kan. Ciri mimpi datangnya dari setan adalah mimpi yang nggak enak, yang buruk-buruk. Ya pokoknya dikejar setan, dikejar anjing, ya kebakaran, ya kecurian, ya pokoknya kena kotoran, itu judulnya dari setan. Kalau ente mimpinya, jadi orang kaya, jadi pengusaha, itu dari hawa nafsu, dari kepengenan dunia. Itu ciri kedua. Kalau datangnya dari malaikat, ya, ente lagi zikir, lagi ibadah, ketemu orang soleh, itu dari malaikat. Saya tuh sering banget mimpi, pingin sholat di masjid, tapi ada aja hambatannya gitu loh. Begitu ambil air wudhu, airnya habis lah. Begitu mau masuk, ternyata sholatnya udah selesai lah. Begitu mau masuk lagi, masjidnya dikunci lah. Nah, jadi ada orang yang diberikan ilmu belajar lewat mimpi, memang ada. Nah, antum sebetulnya itu udah mendapatkan ilmu pelajaran lewat mimpi. Antum bisa menafsirkannya, tapi ngelaksanainnya terhambat. Ya betul. Ya kan? Ada apa? Mau tahu nggak? Karena ente nggak berguru, jalan sendiri, ya berat. Karena nggak dikasih kunci, paham nggak sih? Contoh, ente disuruh ke Bandung, ente jalan sendiri sama orang yang udah pengalaman ke Bandung, lebih cepat nggak kira-kira yang udah pengalaman? Maksudnya begitu, karena ente jalan sendiri. Coba kalau ente ketemu guru dalam arti yang udah berpengalaman ilmu di bidangnya atau spiritualnya, ente dikasih kunci. Oh, misalkan mau wudhu nggak ada air, bisa tayamum, pusing-pusing amat. Atau lebih tajamnya lagi, nggak ada air. Buat yang lain, buat ente, bismillahirrahmanirrahim, ngerocok sendirian doang tuh satu keran, yang lainnya mati. Tuh, kalau dikasih kuncinya. Terus maaf, nih sholat udah mau selesai, hitungan pikiran, ente nggak dapet jamaah, itu ditahan sama Allah tuh. Gimana caranya ente sampai ikut jamaah walaupun di akhir. Masbuk. Sampai segitunya tuh kalau udah tahu ilmunya sama kuncinya. Saya pernah ngalamin itu, tapi sekali ya. Saya ngalamin itu, saya cuman
lupa ya. Pokoknya saya perkirakan saya datang ke sana sholat sudah selesai. Ternyata begitu saya datang ke sana itu baru iqomat. Masya Allah, saya bilang Itu berarti pertolongan Allah tuh. benar gitu. Makanya tidak ada orang sukses tidak punya guru. Mau di bidang apapun, mau di bilang urusan dunia ge atau apalagi urusan akhirat, mesti punya guru. Mesti. Terus ini kaidah keilmuannya itu bagaimana tuh? Yang mana? Ya kayak seperti itu tuh, apa kita dibentengi sama jin juga atau gimana? Otomatis. Hah? Gimana? Ente tahu nggak belajar ilmu yang wajib pertama kali apa? Awwaluddin ma'rifatullah. Yang pertama kali wajib harus kita pelajari itu adalah bagaimana cara mengenal Allah. Ya dia Tuhan kita yang ngasih makan kita, yang hidupin kita. Ya harus kenal dulu sama Tuhan kita sebelum belajar ilmu yang lain. Kan? Tapi kan kita nggak tahu caranya. Belajar sama yang tahu ilmunya kan gitu. Berarti harus punya guru. Bukan ilmu dunia dulu. Kalau udah tahu bahasa yang ciptain kita, udah deket sama ciptain, udah nggak usah mikirin dunia lagi kan. Udah tinggal dikasih. Nah itu hubungan ke magnet rezeki kalau bicara tauhid. Jadi kalau bicara magnet rezeki sebetulnya itu bicara tauhid sebetulnya. Tauhid yang melempem atau nggak bulat kalau bahasa aneh kemarin tuh, ya urusan dunianya juga melempem, bengkok lah kasarnya. Nah maksud ana teman-teman ingin Ane sharing aja sifatnya, berbagi masalah diamalin monggo, nggak pun nggak apa-apa. Yang penting Ane sudah dakwah menyampaikan. Jujur aja, Ane nggak pernah punya murid, dan Ane nggak mau dianggap guru. Walaupun ada teman-teman nganggap Ane guru, nggak ngajar aja. Kenapa? Ane tahu ente udah waktunya jadi murid atau belum. Kan ada orang pramurid ibarat gitu. Sebelum jadi murid kan harus pramurid dulu. Kan bahasa yang dianalisa dari 3 orang ini kan kalau bahasa pendekar dites dulu. Yang benar-benar sejati jadi murid yang mana? Nggak mungkin 3-3-nya. Ente belum jadi murid. Ntar kalau udah diuji, ketahuan. Kita yang nentuin tuh dia jadi murid atau enggak. Sama halnya kepada kita sama Rasul. Kita kan nganggap umat Rasul nih. Ya kan? Tapi Rasul ngaku kita nggak sebagai umatnya. Belum. Ini contoh ya. Ini contoh punten loh. Ente tahu para alim ulama kita yang terkenal, mau katanya itu Kiai Haji bin MZ, Arifin Ilham, UJ, siapapun gitu kan. Kalau ente tahu, itu dia sekaratul maut di alam barzah, itu terhambat. Kelihatannya baik kan, ulama masyhur kan. Tapi ketika alam barzah terhambat, ini bicara orang marifat ya. Kenapa? Lah di situ diinterogasi dia. Terlalu hubud dunia. Kelihatannya aja kelihatan bagus ya dakwah, tapi itu hubud dunia, interogasi. Rasulullah nggak mau nemuin. Kalau Rasulullah nggak mau nemuin, diinterogasi sama malaikat tuh, serem itu. Bukan sehari 2 hari, ratusan ribu tahun. Perasaannya kayak sehari 2 hari, padahal ribuan tahun. Ini bicara di alam barzah nih. Ini belum ke alam yang lain. Gitu. Meskipun itu ulama, tapi kan belum tentu ulama itu ulama yang sebenarnya. Ulama yang sebenarnya mau tahu nggak? Al ulama warasatun anbiya. Ulama yang sebetulnya itu ada para wali. Dia nggak akan tergoda akan urusan dunia. Ketika dia masih cinta sama dunia, dia bukan ulama sebenarnya. Jadi kalau ulama yang sebenarnya ketika meninggal itu ruhnya langsung dijemput sama Rasul. Nah di situ tidak ada hisab. Naik langsung ke tempat yang enak sambil nunggu kiamat. Paham nggak? Lah kalau nggak ada koneksi, Rasulullah nggak datang, digojlok di situ. Walaupun katanya dia ahli kitab, jamaahnya banyak sampai ribuan, nggak jadi. Makanya Pak, pentingnya kita bertorikoh, pentingnya kita mempunyai mursyid. Kalau bahasa aneh tuh, kita punya bendera 1 gerbong. Ente murid siapa? Oh, Syekh Abdul Qadir Jailani. Oh, nggak dilihat ente mah, Syekh Abdul Qadirnya, ente masuk udah tanpa hisab. Gitu. Kan ente kalau punya koneksi masuk ke gedung apa? iya. Saya nemuin ini, oh bapak ini ya, udah masuk lah. Coba kalau nggak ada koneksi, diinterogasi, sangkain teroris macam-macam. Sama, apalagi urusan akhirat lebih berat. Mendingan kita susah di dunia, di akhirat lebih berat. Ibarat orang supermarket, orang nggak cuma lihat doang, keluar yang nyelonong kan bisa keluar, orang nggak belanja, cuma kalau bawa belanjaan. Lewat sini, hitung dulu dikasih.
Jadi sebetulnya cita-cita tertinggi kita harusnya jadilah kita kekasih Allah. Kalau udah jadi kekasih gimana sih? Selesai urusan dunia. Betul. Apapun nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kan ciri wali Allah apa di Al-Quran? Tidak pernah khawatir, tidak pernah bersedih, dan tidak pernah takut kan? Nah kalau kita masih ngeluh, takut miskin, nggak ada beras, nggak ada makan, ya itu jauh di wali murid ya. Paham sih? Wali murid iya. Ya itu rata-rata seperti itu. Setingkat Ustadz Kiai pun kalau kumpul ngeluh urusan dunia mulu. Setingkat Kiai sama Ustadz kalau kumpul urusan dunia, nggak masalah ekonomi, masalah perempuan, ngomongnya itu aja. Berarti kan jauh, bukan ulama yang disebutkan dalam Al-Quran. Tambah lagi 1, 2. Gitu. Nah, kalau orang memasuki dunia itu dikasih sama Allah namanya ilmu laduni. Laduni keilmuan itu ilmu dari sisiku. Contoh, Mas nggak pernah belajar pengobatan, tapi bisa ngobatin. Mas nggak pernah bisa bicara ngomong ilmu ABC sama orang, tapi tiba-tiba nyambung dia bisa. Nah itu namanya ilmu laduni. Tapi kalau kita belajar ngikutin pola syariat, pola umum, lama bisanya. Tapi kalau Allah yang ngasih ilmu, laduni sama sugesti apa gimana itu? Beda. Jadi ilmu laduni, ini orang banyak yang salah ya tentang ilmu laduni. Orang taunya ilmu laduni itu adalah ilmu kebal, ilmu sakti, itu namanya ilmu hikmah. Bukan itu. Yang dikatakan ilmu laduni adalah ilmu dari sisiku, adalah ilmu yang tanpa belajar, tanpa pengetahuan, tapi dia bisa. Nah biasanya apa? Orang-orang yang hatinya bersih. Dia nggak ngerti nih tentang ilmu pertanian, Allah kasih itu pengetahuan. Kan gitu para wali, dia bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Dikasih mudah. Dikasih mudah. Ya Allah yang menggenggam ilmu semuanya. Bisa bicara dengan binatang, dengan tumbuhan, apa maksudnya? Ya itulah laduni. Gitu. Kita nggak akan nyampe. Nah maksudnya itu. Ini yang diberesin. Makanya spiritualnya harus bisa. Maaf ya. Ini kita bicara bukan ngobatin, bicara pengusaha. Pengusaha itu dia pasti punya guru, dan gurunya pasti ngajarin tentang spiritual jiwa untuk kesuksesan dunia loh. Ini bicara kesuksesan dunia, apalagi akhirat. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin sukses di dunianya harus dengan ilmu dunianya. Akhirat apalagi. Kalau pengen keduanya, wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Kalau pengen sukses dunia akhirat harus dengan ilmu keduanya. Makanya sebetulnya kalau urusan dunia nih maaf punten, yang hubungannya magnet rezeki, kita nggak usah susah payah pusing-pusing. Coba nyiapin wadah, tunggu aja ntar hujan datang gerocok sendiri. Nah ini kita jualan ini adalah wadah. Nah kita udah punya pasukan kan, teman-teman kan. Nah tinggal doanya, zikirnya kuatkan, silaturahminya kuatin. Itu ngerocok itu. Maksudnya begitu. Bikin daftar tuh silaturahmi Terawang. Iya. Jadiin agen ya nggak? Nanti kalau bicara kuantiti, ini aneh bicara dikit ya. Aneh kasih KPST, paham nggak sih? Nanti kalau ceritanya beda lagi ketika misalkan kuantiti ordernya banyak, sudah banyak, otomatis aneh juga akan tekan lagi. Aneh ngambil untung lebih dikit lagi, tapi kan bicara kuantiti lebih banyak. Iya. Aneh berbagi lagi nanti gitu. Paling banyak, tidak ada banyak. Seperti itu. Ya apa nih, aneh jadi banyak ngomong nih Mas Pri. Ya harus banyak lah. Ya harus banyak lah. Saya kan nggak tahu apa-apa gitu. Iya, justru kayak begini kan sharing nih. Saya sharing nih. Jadi gini. Dulu saya pernah belajar gitu, tapi udah saya buangin semuanya. Justru saya jadi agak ini apa namanya? Ya trauma sih enggak, maksudnya apa iya apa masih ragu, masih ada atau enggak? Iya, saya jadi gini, dulu sama teman kan, teman-teman saya nih yang di sini. Jadi dia gini, dulu kan ditantang gini, Bang. Emang kamu kan pernah di Kulon ya? Kamu pernah di Kulon ya? Iya. Ngapain dagang daun? Saya bercanda aja kan. Kalau ilmu kamu emang kamu yakin punya ilmu kamu benar, kata dia gitu. Berani nggak kamu ikrar katanya? Gitu.
Istilahnya gimana Pak? Ya, ambil kertas tulis. Nah jadi singkat katanya gini, kata-katanya, ya Allah saya dulu pernah belajar ilmu amalan-amalan yang saya puasakan atau pernah dimandikan segala macam gitu kan, dikasih gitu. Maka maksudnya ya Pak Ustadz gitu kan kasih. Terus ya Allah jika engkau yang saya amalkan, saya bacakan ini, saya rutinkan ini tidak sesuai dengan aturanmu yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulmu, ya Allah aku keluarkanlah dari tubuhku. Nah itu udah pernah saya amalin, saya orang kan penasaran, penasaran. Jadi bukan sekedar, jadi kalau saya bilang bohong nggak percaya, tuh saya orangnya tuh kritis. Jadi kalau orang bilang nggak percaya itu bukan berarti saya diam. Saya kan muter kan, analisa. Akhirnya saya praktekin, ya kan. Ya udah kamu, gimana kok praktek? Udah sholat tahajud aja, niat karena Allah aja udah ada. Udah sholat, saya dulu lagi masih anak saya kecil dulu tuh lagi di Bintaro. Jadi saya sholat 2 rakaat, baca istighfar banyak gitu ya. Banyak kita kelihatan asal mantep, baru saya itu doa gitu kayak tadi yang tulis tadi. Jadi saya curhat lah gitu. Ya Allah, saya dulu pernah belajar amalan-amalan dikasih Allah. Itu jadi kiai ini surat apa dibacakan sekian kali. Oke, macam-macam deh dibacakan. Terus ya Allah, jika menurut engkau yang saya amalkan ini tidak sesuai dengan aturanmu yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulmu, ya Allah aku mohon keluarkan dari tubuh. Ini saya dibaca berulang. Jadi artinya kemantapan dari pikiran, hati, rasa tuh nyatu kan. Nah, sampai mantap gitu baru terakhir saya, ya Allah keluarkanlah sekarang juga. Itu kayak strum masuk dari kaki, sini semua getar semua kan, kayak gitu. Lampu mati langsung, saya kaget, bilang masih getar gitu, tapi tetap sadar, langsung nyala lagi. Terus gini badan saya kayak ada yang narik, jadi kayak orang di belakang gini kayak ditarik gitu, kayak gitu kan, kita kaget, langsung kok enteng badannya gitu. Jadi yang saya rasain tuh kayak sesuatu yang ada yang narik dari belakang saya tuh, di bedol gitu. Dan itu kayak sebadan saya gitu, kayak ditarik gitu, cabut seperti itu. Nah, itu proses pembersihan itu. Nah, iya. Nah, yang kan terus besok saya ini lagi, coba lagi, ada getaran sedikit, ya kan? Saya besok lagi, coba lagi, terus seperti itu. Nah, proses seperti itu artinya kan udah nggak terlalu kan. Ini apa namanya, dengar ada bacaan gitu ya. Dulu kalau saya dengar berbaca saya refleks langsung. Langsung ada kontak getar gitu. Gitu. Tergantung yang baca siapa. Kalau yang bacanya orangnya levelnya tinggi ya langsung di jantung. Gitu kan. Rasa ada kontaknya. Dulu kalau ngobatin orang baru selangkah aja udah. Wah, ini ada nggak beres ini yang sakit. Gitu. Jadi artinya di sektor 7 dulu terakhir saya pakai itu sektor 7. Amalin begitu langsung saya bilang, Bu, ada anak kecil nggak sih? Ada lu, bahagia lah. Keluarin dulu semuanya. Yang orang ini jatuh. Jadi nenek-nenek nengok cucunya, lahiran anaknya di sektor 7. Siang-siang, tuh lihat ada angin muter katanya, angin muter, sampai di rumah dia udah mau masuk ke kamar. Pas rumah jatuh, udah nggak bisa jalan. Gara-gara itu. Iya, terus akhirnya dibawa ke rumah sakit Bintaro itu kan yang internasional itu kan ada kan depannya seperti habis 2,5 juta tuh di check up semua, katanya sarafnya kejepit katanya. Terus saya dipanggil saya sore-sore pas maghrib saya ke situ, baru nginjek selangkah di deket panti itu langsung nyetrum semua, langsung saya wah nggak beres, udah saya geser. Mudam. Nah iya, nah udahnya kan tempelan ditarik. Iya, lalu ditarik, buang ke laut, terus kan ke apa namanya, udah saya selebihnya saya cuman ya ini aja buat zahirnya tempelin ini strum biar kerja gitu maksudnya. Kelihatan fisiknya biar kelihatan Ya gitu. iyalah. Yang aneh bilang ada syariatnya, kalau enggak disangkain dukun. Nah hal yang seperti itu kalau teman saya kan udah yang jalanin tuh, dan teman saya juga begini amalannya yang bagus-bagus sih, bismillah, alhamdulillah, yasin segala macam dari kiai itu. Akhirnya juga keluar semua, dan itu dia proses dia lebih serem dari saya. Sini nih, kepala kayak copot. Rasa dia, cuman dia bilang, aku tikus tuh kaget gitu, kalau refleks kan dulu.
masih ada ini kepalanya. Nah, tapi kan rumah dia AC tuh, udah kencang. Padahal itu kan nggak ada plafon dia modelnya. Tapi udah kencang gitu, sampai dia tinggal kayak palanya copot. Kalau saya rasanya tuh kayak badan Ditarik. saya separuh taruh copot tuh belum. Iya. Nah, seperti enteng seperti itu gitu loh. Pertanyaannya apa pertanyaannya nih? Ini pertanyaannya gini, yang jadi masalah saya itu ya selama ini jadi tuh saya agak parno gitu. Apalagi kalau dengar ruqyah gitu ya. Maksudnya dengar ruqyah itu maksudnya gini. Jadi orang kok baca Al-Qur'an capek-capek hanya untuk dunia. Artinya sesuatu yang dibacakan dunia. Saya juga kadang suka terapi juga orang yang karena baca waqiah sampai tangannya begini. Ya kan gue terapi apa? Bu, bacanya apa? Waqiah. Berapa kali? 2 kali. Tiap Isya katanya. Tiap terapi kok. Jadi kalau naik motor nih, tadi begini, cakep begini. 1 jam kalau udah jadi mau gimana mau kerja katanya begini naik motor kan, repot kan. Secara medis sudah cek darah semua lengkap. Akhirnya kalau saya pas ngerti gitu, mohon maaf Bu ya, Ibu yang nyuruh baca waqiah siapa? Oh enggak, saya ada di ini nih di kayak bukcil apa namanya itu, Mas Nusarif katanya, yang biar jadi kaya gitu kan, baca waqiah. Jadi ngambilin gitu. Emang nggak ada pakai guru gitu juga kan, nggak ada yang ngajarin gitu. Tapi ini yang jadi masalahnya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, udah saya terapi, alhamdulillah udah dengan izin Allah sembuh. Tapi maksud saya, Ibu mau nggak tobat karena Allah? Ikhlas karena Allah, tobat. Dia bilang. Dia sampai dia nangis, akhirnya saya tobat. Alhamdulillah, langsung dia bisa normal lagi. Saya bilang, Bu, motor saya coba Bu. Udah nggak lagi Pak. Ya udah, alhamdulillah. Berarti kan dari bacaan-bacaan itu yang niatnya bukan karena Allah, artinya ada niat duniawi, gitu. Nah, jadi saya sendiri gini, makanya kan bukannya kita anti, saya tuh suatu perbedaan pemahaman tuh saya kayak bisa nerima gitu. Tapi kalau saya pribadi yang sebenarnya kasus saya ini, itu jadi saya, waduh, kadang-kadang kalau saya baca nih, kadang inget itu, namanya barang udah diusir keluar, kan masih kadang suka lewat. Kadang suka saya, kadang-kadang suka waduh nih, nongol lagi nih. Nah, kadang refleks seperti itu, tapi udah saya saya ikrarin lagi seperti itu. Oke. Yang pertama, Anda ngejawab yang bagian poin kedua dulu. Kenapa orang bisa seperti itu? Ya, Al-Quran itu alat, tetap dia makhluk ciptaan Allah. Tergantung siapa yang membawanya. Seperti pisau. Kalau untuk membunuh orang kan bahaya. Tapi kalau buat motong ayam dengan cara yang syariat ya itu benar. Al-Quran, kadang-kadang orang nyantet itu pakai baca syahadat loh. Iya, udah banyak kan? Tahu ya kan? Iya. Ilmu-ilmu kayak gitu. Nah, kembali lagi tadi. Yang salah dengan si ibu tadi itu apa? Sebetulnya nggak ada yang salah, tapi dia belum tahu ilmunya. Ngamalin sesuatu pertama harus ada gurunya. Syarat utama itu. Syarat utama tetap kan kalau belajar tanpa guru apa namanya? Kata Rasul. Setan. Disitulah khodam nempel. Belajar sama buku, belajar sama YouTube. Kan nggak ada gurunya langsung. Akan beda dengan gurunya langsung. Ada penanggung jawabnya, itu yang pertama. Al-Qurannya emang nggak salah, salahnya siapa? Kita udah niatnya salah, nggak pakai guru, itu udah fatal di situ. Gitu. Itu berarti kejawab ya Mas Wid. Untuk bicara Al-Quran atau ayat sebetulnya nggak usah fobia, selama ada gurunya yang ngasih, yang mengamanahi, nggak ada masalah. Insya Allah khodam itu nggak akan nempel. Yang nempel itu biasanya ketika belajar dia sendiri, nggak ada gurunya, ditambah lagi salah niatnya. Itu diselipin tuh khodam tuh. Bangsa goib atau jin. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua, kondisi Mas Wid. Setiap orang punya teknik dan cara sendiri untuk membersihkan khodamnya, gangguan jin, sihir atau atas belajar tadi. Caranya macam-macam. Nah, salah satu yang tadi Mas Wid itu juga sesuatu yang biasa lah. Banyak yang dilakukan sama orang juga. Nah, sekarang barangkali apakah masih ada atau enggak kan gitu pertanyaannya. Bersih atau enggak? Jawabannya sederhana Mas Wid. Ketika Mas Wid meyakini bahwa total bersih. Tapi ketika masih ragu, dia mendampingi terus walaupun tidak nempel. Makanya keyakinan itu menjadi satu
modal dasar ketika kita mempelajari ilmu atau membersihkan diri kita dari ilmu-ilmu. Keraguan itu adalah waswisu fi sudurinas. Hati-hati, setan memang bikin gitu. Contoh, Mas melakukan dosa, anggaplah dosa paling besar lah, mau apakin dosanya. Terus doa sama Allah, minta sesuatu. Aduh, nggak pede nih, gue banyak dosa. Itu waswisu fi sudurinas. Padahal apa? Ketika kita sudah tobat, yakin sudah diampuni semua, bersih. Jangan lagi diiming-iming, gue kemarin banyak dosa, diampuni nggak ya? Nah itu setan. Mau sebesar apapun dosa kita, kalau udah tobat, yakin udah diampuni gitu. Nah ciri diampuni adalah yakinnya tadi. Ciri belum diampuni karena kita ragu. Seolah-olah Allah tidak mengampuni, Allah maha pengampun. Gitu maksudnya. Keraguan itu dibuang. Enggak, kalau saya kan udah ngalamin, maksudnya proses seperti itu ya, kayak korim gitu. Saya dulu kan sama juga, feelingnya kuat gitu Pak. Tapi itu kan dulu pengaruh dulu belajar dulu kan. Dulu belajar ini kebatinan dulu. Dulu kan sempat jalanin 7 bulan tuh bisu keliling Jakarta. Jalan kaki kayak gitu. Dulu cerita bujang itu berapa copot dibuang deh ini. Itu gara-garanya gini. Dulu saya tuh dalam kalau kata kutip tuh marah tuh maksudnya gini. Lagi saya kan udah pernah nyantren di sana di Bogor dulu, nyantren di Bogor dulu. Nah, bukan dari kecil saya nyantren, mah udah lulus sekolah orang kerja saya nyantren gitu. Nah, ya, di proses itu dalam hati pelit banget ya kiai ini ya. Orang dikasih gua nggak dikasih gitu. Itu sebenarnya kan ada kemarahan di hati gitu. Iya. Loh, pelit banget beda-bedain sama-sama murid aja gua pelit-pelit amat. Bedainnya apa sih kan gitu. Jadi ada seolah-olah kayak orang mah dipilih-pilih gitu kan. Ada kesan seperti itu gitu. Makanya sampai saya pernah ngalamin kalau orang tuh pengen tahu mentoknya kalau orang kayak gila kayak apa, saya udah jalanin kayak gitu. Kata orang gila, malah saya punya dulu teman yang gimana dia yang gila bukan saya. Cuma ini sharing dulu masalah udah kita buangin. Ya pasti pernah lah punya pengalaman kayak kita masing-masing. Iya. Biasanya tuh kalau orang yang pernah belajar kemudian dia sayang sama ilmunya, pengen tetap ada, biasanya saya ngasih garansi gini, kamu ikhlasin buang ilmu kamu, tapi saya kasih garansi, saya kasih yang lebih baik. Maksudnya apa? Ilmu malaikat. Jadi bukan ilmu gaib lagi. Kita boleh bergaul itu hanya 2 ya, selain sama manusia, ya kan? Kalau nggak bangsa malaikat, bangsa wali, jangan bergaul sama bangsa jin. Di Al-Quran udah jelas, ya kan? Surat Al-Jin ayat 5. Barang siapa yang minta tolong kepada bangsa jin, hanya nambah kesesatan dan dosa. Karena kita nggak pernah tahu itu jin muslim atau jin kafir. Kadang-kadang jin kafir ngaku muslim. Jadi kalau mau bergaul, kalau nggak mau malaikat, ya bangsa para aulia yang goib ya maksudnya. Gitu. Ya dulu ini kan banyak nih, bro, bisikan kalau macam, ramai deh. Dulu mah. Terus diajarin diseleksi, ibaratnya kan, bisikan apa bener bohong, atau ada sumpahnya di situ. Saya baca sumpahnya itu, saya udah lupa lagi rupanya nggak sumpah. Dapat sekali sumpah, 2 kali sumpah, kalau yang krocok langsung mental aja udah hilang, nggak ada suara lagi di hati gitu. Tapi kalau yang bener 16 kali kita sumpah masih tetap aja sampai itu gitu, kayak gitu. Coba lihat sebentar. Itu yang ini diganti sebentar, mumpung masih ingat lupa. KPST ini 25, ke agen itu 30. Nah, dari 30. Harga jualnya 35 sampai 45. Dari pengalaman itu jadi gitu dulu, jadi saya caranya tuh kayak gitu ya. Sebenarnya saya juga terus terang sebenarnya kan itu bukan belajar secara langsung, bukan belajar langsung. Jadi saya tuh teman saya itu sebenarnya kan ini kan yang Ustadz Danu kan. Nah jadi teman saya tuh membuktikan, saya membuktikan. Jadi teman saya dulu udah ngerti ya, wah Ustadz katanya udah bisa katanya, sampai kepala kayak mau copot katanya gitu kan. Kan saya ditantang sama teman saya, coba kamu giliran kamu coba gini. Nah, tapi saya lakuin ini benar, itu kayak ketarik seperti itu gitu. Terus ya jadi teman saya kalau saya sih ke Ustadz Danu sih cuman sering ini nonton belajar, maksudnya belajar ini belum pernah.
Gitu cuma nonton, nggak cuman dia cuman ngasih ini, cuman keyakinan saya begini, dia ngajarin Quran. Berarti kalau Quran sifatnya universal, siapapun yang meyakini kalau Allah satu-satunya sebagai Tuhan kita di hati, pasti semua orang bisa. Maka saya buktiin, kan gitu. Saya buktiin ke diri saya, terus teman saya juga yang pernah belajar sama saya juga dulu di sana, tapi belum yang ini gitu. Yang terakhir saya bacain, dia punya ilmu ini segala, dia bilang itu mau dibuang apa lepas gitu. Dia saya mau lepas, tapi ini susah. Ya udah, kalau gitu lepasin, ikhlasin aja karena Allah ya. Di situ udah nggak mau pakai ilmunya, lepas aja karena Allah. Lepas dia bilang ikhlas nggak ikhlas, ya udah kita ngaminin, kita berdoa gitu doang. Nah itu dia bereaksi, kadang dia muter, kayak ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya. Biasanya kebanyakan lewat dari ubun-ubun, dari perut ke atas kayak di plus seperti itu. Itu pun lagi awal-awal gitu, kok bisa ya? Terus saudara saya lagi yang yang ini kalau dia jadi macan, ini kan kayak api kebakar, kayak gitu. Panas kayak gitu. Itu juga keluar juga gitu loh. Maka saya juga udah, karena itu maksudnya gini, itu sebenarnya kalau dalam bimbingan saya itu bukan saya belajar khusus sama atau pesantren, enggak, belum ngobrol ajarin gitu, enggak. Jadi kita menyimak dari pengajiannya itu. Jadi saya simak, saya praktekin. Bener nggak itu? Nah, keyakinan saya kalau emang itu berilmu berarti nggak perlu ijazah lah. Maksudnya ilmu Quran gitu. Berarti kalau emang kamu yakinnya Allah satu Tuhan, pasti bisa semua orang gitu. Nah, akhirnya kan yang bersih itu juga pun saya tularin ke teman juga, tapi teman yang di Lampung ragu-ragu, kan badannya kayak dipotong-potong rasanya. Akhirnya kan, Mas kok jadi lemes, aku rakon tenaga. Lah kok piye, maksudnya gimana kamu sungguh-sungguh mau ngeluarin apa cuman mau coba-coba? Iya saya mau coba katanya. Ya udah, kan rasanya begitu, ibarat kepala keluar buntutnya ketinggalan, saya bilang. Udah, diulang lagi maksudnya dilepasin gitu, diikhlasin aja. Kalau yang di sini dia kerjaannya emang melet, ya istilahnya pengasihan mulu, tapi lewatnya Asmaul Husna, pengasihan gitu. Belum jadi tutup pelet loh katanya. Udah keluarin, bersihin, masih begitu terus kayak gitu kan. Iya. Nah, kalau dia sama juga, lemes juga. Udah. Jadi intinya ilmu yang Mas Duit tadi sampaikan, rahasianya sebetulnya bukan berapa banyak belajarnya dengan siapa belajarnya, tapi keyakinan tadi. Mas Duit mempunyai satu modal dasar, keyakinan dari apa yang ada di pikiran, maka jadi apapun kalau yakin jadi, tanpa syarat sebetulnya. Iya. Emang cuma kata-kata doang, itu pun untuk mencapai ke tingkat keyakinan itu kan. Yakin itu kan ada tahapan yang 5. Pertama, ilmu yakin. Ya. Kemudian ainul yakin. Kemudian hakul yakin. Kemudian al yakin. Nah, kalau sudah hakul yakin sampai ke al yakin, itu udah bulat. Nggak bisa digodain apapun. Saya udah tahu kok gula tuh manis, udah nggak usah dicobain lagi. Karena udah ngerasain. Gitu. Madu ini pahit, saya udah tahu, udah nyobain. Gitu. Tapi kalau belum pernah nyobain belum tentu ya bisa. Nah, masuknya ke apa? Ke ilmu rasa. Bulat rasanya. Udah nyaksiin, oh iya itu gula. Oh, ini rasanya begini. Udah, jadi nggak usah dites lagi, cukup sekali aja. Iya, jadi... Tapi kan proses ilmunya dulu kan dikasih tahu. Nih gula tuh bentuknya kayak gini, rasanya ini. Itu dikasih tahu tuh. Itu namanya ilmu yakin. Terus dia nyaksiin, itu namanya ainul yakin. Terus nyobain, oh udah hakul yakin. Gitu. Nah, udah hakul yakin, udah al yakin. Ente ngomong gula pasti manis deh, gitu. Nggak ada gula yang pahit kan gitu. Kalau gula biang. Gula biang. Pahit dia. Enggak, jadi dari proses itu, jadi ya alhamdulillah gitu. Kita udah praktekin udah beberapa tahun ini praktekin gitu ya. Sifatnya cuma saya berdua sama temen aja. Temen dulu kan saya terapi berdua sama dia. Kemana gitu. Ya emang yang paling agak sulit itu kan istilahnya penyakit apa namanya medis kan, paling sulit itu ketimbang penyakit non medis. Kalau penyakit medis bilang ikhlas nggak dilepas, mau maafin ya, iya udah. Ya, kalau tahu kuncinya mah lebih enakan non medis, nggak berasa sih nyabutnya.
lebih mudah. Kalau medis kan pakai prosesnya lama, ada proses. Iya. Kalau non medis kan langsung buang, intinya udah selesai. Modelnya gitu. Enggak, cuman kan maksudnya ya kebetulan dengan pengalamannya saya sama Pak Wardi ini yang ini, sama makanya kalau kita ngobatin orang punya susuk kan mau lepas susuk, emang ibu mau dilepas susuknya? Iya, tapi gimana, ya udah ntar Allah yang bantu, ikhlasin aja ibu ya, lepasin. Jadi jangan nyesel kalau ilmunya dilepas, karena Allah ikhlas ya dilepas. Ya kita cuman ini doang, aminin doang 3 kali. Jadi kalau di belajar secara real, belajar guru ke sadaunya enggak, tapi proses. Kalau yang kontra jadi fitnah sekarang kan yang Ustadz Danu yang sekarang ini yang katanya nyebut kun fayakun jadi kontra banyak ya. Iya. Nah, terus fitnahnya lagi diulang sampai saya debat tuh sama ketua founder Perti itu, saya pernah debat sama dia tuh. Gara-gara masalah Ustadz Danu. Oh, dia masa sesat begini. Pak, jangan menjas orang. Belum tahu ilmunya. Belum menjas begini, jangan menjas seseorang seperti ini. Saya pribadi Pak, bukan kata orang, keluarga saya sudah buktikan Pak. Anak saya nih kayak tumor kencang gede segini, lagi 4 tahun. Saya cuman dari teman saya ngasih, teman saya juga dari Ustadz Danu gitu kan. Dianggap Pak banyak ngomong begini aja. Sembuh itu cuma sholat tahajud ya Allah minta anak. Jadi kondisinya kan kalau anak kecil sakit belum balik ya, itu salah orang tuanya. Ya orang tuanya yang harus tobat gitu kan. Ya Allah, anak saya berawi ya, kelenjar getah benihnya yang di belakang telinga membengkak besar dan sakit sampai ke kudu-kudu. Ya Allah, jika engkau ini sebabkan dosa-dosa saya sebagai orang tuanya, saya mohon ampun ya Allah. Nah, sampai nangis, ya kan? Ya Allah, bersembuhkan. Itu diulang-ulang tanpa dihitung sampai ini kuncinya jadi antara perasaan pikiran itu nyatu tuh. Mau doa sekali tuh langsung netes semuanya. Masa itu seperti minggu pertama, Mas, ini udah kecilan lo katanya nyil-nyil. Tadinya mah sakit soal begini juga. Sampai 3 minggu ketiga alhamdulillah. Di situ saya nggak yakin saya bilang. Terus itu kan penyakit medis kan seperti itu. Tapi ternyata Allah menegur dengan cara seperti itu. Itu yang dia dapat. Dulu kan saya rajin nyatet, rekamin. Sekarang udah pada hilang semua. Cuman jadi pemahaman gitu. Asal? Iya. Sudah pasar dulu. Masjid. Sampai orang nggak punya anak juga apa juga gitu, ada ininya. Ini coba ngerekam ini. Maksudnya ini Iya kan pakai ada mandunya masukin handphonenya dimasukin. Iya. Bapak rajin.